Ya guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Hari pertama puasa berjalan dengan lancar. Apakah kalian berjalan dengan lancar juga ataupun ada kendala-kendala nih? Yang cowok, kalian puasa nggak? Iya. Kenapa aku bilang seperti ini? Kadang ya orang ya, apalagi orang anak-anak remaja gitu loh. Dia sok-sokan puasa, terus di belakangnya tuh diam-diam jajan, diam-diam minum es itu udah biasa lah. Tapi semoga itu nggak benar ya. Amin Allahumma amin. Oke, untuk sekarang adalah pembahasan si Sagittarius tentang trauma. Wah, semua orang pasti memiliki rasa trauma tersendiri dalam hal apapun itu ya, dari asmara ataupun keuangan ataupun pekerjaan ataupun apapun itu. Dan kali ini aku akan membahas detail tentang trauma. Karena apa? Banyak orang yang salah pahami dan sulit banget keluar dari rasa traumanya itu. Jadi ya aku ingin membagi tips ataupun sudut pandang aku bagaimana caranya untuk keluar dari trauma itu ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, jangan setengah-setengah dan jangan di skip-skip. Oke, jumpa lagi di next video dah. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Sebelum ke inti pembahasannya, seperti aku tadi bilang, seperti yang aku tidak bilang tadi, deh semangat banget ya. Aku ingin menyapa dulu untuk kalian para saudara-saudaraku di luar sana, Sagittarius di luar sana, sobat-sobatku, sahabat-sahabatku Sagittarius dan kakak-kakak seniorku Sagittarius. Bagaimana kabar kalian? Apakah hari ini baik-baik aja? Apakah kalian lancar berpuasa di hari ini? Semoga yang lancar diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga yang masih berhalangan bisa kembali lancar lagi dan bisa bisa menunaikan ibadah puasa ini dengan maksimal. Amin Allahumma amin. Aku doakan deh bagi kalian yang lagi sakit, yang kena masalah, cepat dikeluarkan jalan keluarnya dan cepat dimudahkan segala urusannya dan cepat diangkat juga penyakitnya agar bisa berpuasa dengan nikmat senikmat-nikmatnya. Terima kasih untuk kalian juga yang udah standby terus di channel aku ya. Kali ini pembahasan adalah tentang trauma. Wah, trauma tentang masa lalu. Menurut aku semua orang pasti pernah mengalami hal ini ya, meskipun semua orang berbeda-beda. Ada yang trauma tentang cewek, ada yang trauma tentang cowok ya, emang ada cewek dan cowok ya. Dan juga ada trauma tentang pekerjaan, padahal pekerjaan tuh nggak ada rasa traumanya, tapi ada aja ya tentang trauma pekerjaan. Bahkan di luar itu, di masa kecil mungkin ada trauma dari ketinggian, trauma dengan kolam renang ataupun trauma dengan sepeda motor ataupun apapun itu. Banyak banget rasa trauma yang aku pelajari dari setiap pengalaman aku. Ya, bagaimana sih cara menghilangkan rasa trauma itu sendiri? Sebelum aku membahas menghilangkan rasa trauma, aku ingin mengatakan dulu bahwa ketika kalian memiliki trauma yang mendalam, kalian tidak perlu memaksakan diri untuk menghilangkan itu dengan cepat karena butuh waktu juga ya, apalagi Sagittarius ya. Sagittarius itu selalu selalu mengingat-ingat rasa sakit ataupun trauma yang dulu ya, yang paling dia ingat si Sagittarius tuh lebih traumanya ke percintaan, ke asmara, ke seseorang lah. Jadi ya rasa trauma itu mungkin sulit banget untuk hilang untuk Sagittarius ya. Meskipun udah berusaha mencoba, tapi nggak semudah yang kita pikirkan para Sagittarius. Bahkan harus bertahun-tahun juga menghilangkan rasa trauma itu tersendiri ya. Ya semoga yang saat ini sedang trauma masalah asmara, percintaan kalian, semoga cepat dihilangkan rasa trauma itu dan bisa merasakan kebahagiaan lagi dalam berpasangan. Amin Allahumma amin. Pembahasan rasa trauma ini kadang-kadang kalau orang Jawa tuh bilangnya jelimet. Jelimet ini apa ya? Ribet gitu ya, ribet. Kalau kita udah membahas trauma itu banyak banget pengertiannya, banyak banget sudut pandangnya yang harus benar-benar kita ketahui. Kadang seseorang itu trauma karena kehendak dia, ataupun kadang juga seseorang itu trauma tanpa sadar dia gitu loh. Trauma itu menurut aku terbagi
dari dua hal, kehendak dan tidak kesengajaan. Jika kehendak, maka trauma itu dia bisa buat-buat. Dari kecil mungkin dia sudah beranggapan sesuatu itu menjadi ketakutan tertinggi, sehingga membuat rasa trauma itu mendalam gitulah ya. Ya apa sih contohnya Bang? Contoh pada zaman dulu waktu kecil, apakah kalian pernah dikasih tahu bahwa orang tua kalian pernah bilang jangan pernah main jam 12 siang, itu jangan sampai keluar. Jadi setiap jam 12 siang itu anak-anak tuh harus di rumah karena takut diculik. Lah hal-hal seperti itu sebenarnya benar, dan sebenarnya juga itu apa ya, kenyataan, tapi anak-anak itu taunya itu hanya untuk menakut-nakuti ya, menakut-nakuti, dan hal itu sampai terbawa di dewasa. Bahkan ada juga yang nggak boleh keluar malam karena takutnya gini 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 gini, dan akhirnya keluar malam pun jadi rasa takut tersendiri, trauma tersendiri untuk tidak keluar malam. Dan untuk mengatasi hal-hal trauma seperti itu aja mungkin butuh waktu ya, butuh waktu mungkin sebulan lah, sebulan untuk adaptasi kebiasaan seperti kebiasaan di luar kebiasaan. Kebiasaan di luar kebiasaan itu seperti apa? Yaitu yang biasanya kita nggak keluar malam dan kita mencoba keluar malam gitu loh, mencoba keluar malam, mencoba keluar keluar sendiri di malam hari gitu, menjadi suasana tersendiri lah, nah, seperti itu ya. Dan yang kedua, trauma yang ketidaksengajaan. Trauma yang tidak disengaja biasanya sering mengalami beberapa hal. Contohnya dalam bidang makanan, terus asmara, terus ada lagi trauma di saat dikerjain teman-teman. Wah, dikerjain teman-teman. Contohnya seseorang yang tidak bisa berenang. Contoh ini ya, contoh. Seseorang tidak bisa berenang, dia dibohongi dan dijanjikan untuk diajarkan berenang. Akhirnya dia nyemplung di kolam renang yang dalamnya pun dia belum pernah tahu itu berapa meter ya. Akhirnya dia tenggelam dan memiliki trauma itu tersendiri. Traumanya imbasnya adalah dia nggak akan bisa berenang, ataupun dia selalu takut untuk berenang ya. Berenang kalau mungkin kalau di dangkal seukuran dia beberapa sentimeter mungkin masih berani ya, tapi kalau udah yang beberapa meter mungkin cukup sulit juga untuk dia belajar gitu. Terus selanjutnya masalah asmara nih. Wah, asmara si Sagittarius, apalagi si Sagittarius itu tipikal zodiak yang selalu percaya ataupun positive thinking lah. Berlebihan dalam kepercayaan itu menurut si Sagittarius itu hal yang wajar, karena si Sagittarius memiliki prinsip ketika kamu ingin diperlakukan baik oleh seseorang, maka kamu harus memperlakukan seseorang itu dengan baik juga. Jadi imbasnya kamu tuh selalu dihormati, disegani, dan diperlakukan baik gitulah. Itu bener-bener kenyataan ya, bahwa kalau kalau kamu ingin dihargai, maka kamu tuh harus menghargai seseorang dulu gitu loh. Tapi jarang banget orang yang mengerti cara menghargai seseorang. Mereka lebih cenderung ingin dihargai gitu loh. Tapi susah banget hal itu tuh untuk diimbangi gitu kan. Ya, trauma masalah percintaan jalan keluarnya adalah waktu. Waktulah yang bisa mengeluarkan kalian dari trauma itu. Ya, mungkin suatu saat nanti ada seseorang yang tulus menghilangkan rasa sakit di hati kalian, di pengalaman kalian, di cara sudut perjalanan kalian yang lalu. Dia tulus membantu untuk mengubah sudut pandangmu, untuk percaya lagi ke seseorang yang notabene itu pasangan kalian ya, calon pasangan kalian. Itulah karena menurut aku trauma tentang percintaan asmara itu sulit banget kecuali benar-benar ada orang yang tulus untuk bisa memulihkan hatinya gitu loh ya. Meskipun waktu itu nggak ada yang tahu gitu, beberapa tahun yang akan datang, beberapa jam ataupun beberapa hari, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau dengan waktu tempo cepat, aku rasa nggak mungkin ya. Meskipun ada beberapa orang bilang kalau seseorang yang tulus itu bisa dilihat dengan seseorang yang nggak tulus. Contohnya apa bang? Kalau orang yang tulus, dia apa ya, putus dari seseorang ataupun sudah lost kontak, dia lebih ke diam, lebih ke
menenangkan diri dulu, lebih ke healing dulu sebelum mendekati seseorang yang lain. Tapi orang yang nggak tulus, dia cenderung nggak memakai perasaan, nggak memakai hati, nggak memakai pikiran untuk menghargai perasaannya. Tapi emang bener sih, kalau orang yang sudah dikecewakan itu ada dua tipe. Yang pertama tipe soft itu tipe orang yang tenang dulu, relax dulu, dia nggak ingin gegabah untuk mencari yang lain. Dan tipe yang kedua tipe apa ya? Tipe fast ya, dia selalu mencari selingan lah. Sebelum dia putus, dia udah mencari seseorang pengganti dia. Ya, itulah penyebabnya karena rasa sakit itu sulit banget dihilangkan. Bahkan efeknya juga akan seperti itu. Ya, dulunya setia menjadi nggak setia gara-gara rasa sakit dan trauma itu. Oke, pembahasan tentang trauma ini nggak ada habisnya lagi. Dari pembahasan kemarin juga masih ada banyak banget untuk pembahasannya. Tapi waktu kita udah habis guys. Oke, tenang aja. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Kurang lebihnya aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian yang aku nggak sengaja banget. Bener-bener itu nggak bener aku sengaja. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah standby, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nonton beberapa menit, yang sudah sempat komen di kolom komentar. Aku sangat banget terima kasih karena dukungan kalian lah yang bisa membuat aku selalu berkreativitas, selalu menemukan ide-ide konten kreatif dan menarik untuk bisa didengarkan meskipun nggak sepenuhnya benar. Oke, jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.